Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Betapa baiknya Allah kita yang telah menganugerahkan satu hari yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Engkau adalah Allah yang setia. Kami siap menerima berkat yang baru pada pagi hari ini. Beri kami hikmat-Mu untuk memahami kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu lah yang mendidik dan mengajar kami untuk hidup dalam kebenaran sesuai firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi ini, hidup yang berbuah, diambil dari Roma 7 ayat 1-6. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Rasul Paulus menjelaskan bahwa orang percaya tidak lagi hidup di bawah ikatan hukum Taurat, tetapi sekarang hidup dalam anugerah Kristus. Kematian Yesus di kayu salib membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat dan mengikat kita dengan perjanjian yang baru. Kita menjadi milik Kristus dan agar hidup kita berbuah bagi Allah. Roma 7 ayat 4. Jadi tujuan pembebasan itu bukan supaya kita hidup seenaknya, hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat, Roma 7 ayat 5, melainkan supaya kita hidup yang baru menurut roh, Roma 7 ayat 6, sehingga berbuah bagi Allah. Buah itu tampak dalam karakter yang diubahkan, ketaatan kepada firman, dan pelayanan yang memuliakan Tuhan. Hidup yang berbuah hanya mungkin jika kita tinggal dalam Kristus, seperti ranting yang melekat pada pokok anggur, Yohanes 15 ayat 5. Jika kita memisahkan diri darinya, kita akan kembali hidup dalam kedagingan. Tetapi jika kita bersandar pada Roh Kudus, kita akan menghasilkan buah yang kekal. Maka hidup kita di dalam Kristus, yaitu Tuhan, menginginkan kita tidak hanya hidup subur secara lahiriah, tetapi juga menghasilkan buah rohani yang nyata, buah pertobatan, kasih, pelayanan, dan kesaksian bagi orang lain. Hidup yang berbuah adalah hidup yang memuliakan Allah.
Ingat tujuan hidup kita, dibebaskan dari hukum Taurat supaya berbuah bagi Allah melalui senantiasa tinggal di dalam Kristus. Karena hanya dengan bersama Yesus Kristus kita dapat berbuah. Hasilkan buah yang nyata, baik melalui karakter, perbuatan, maupun kesaksian hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Engkau telah membebaskan kami dari kutuk hukum Taurat dan menjadikan kami milik-Mu. Kami mau selalu tinggal di dalam Engkau, supaya hidup kami berbuah dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini, agar mendatangkan kebaikan bagi kami dan sesama di sekeliling kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.